Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yas selaku dosen pengajar pengantar ilmu komunikasi dan seluruh teman-teman yang telah mempercayakan kami dari kelompok 3 untuk membawakan materi di bab 3 ini. Materi yang akan kami bahas ialah tipe-tipe komunikasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu pembagian tipe komunikasi. Pembagian tipe komunikasi sama halnya dengan definisi ilmu komunikasi, yaitu terdapat banyak sekali pembagian tipe komunikasi menurut ahli. Yang pertama yaitu Joseph Adavad, seorang profesor dari University of New York, dalam bukunya Komunikonologi pada tahun 1982 membagi tipe komunikasi atas 4, yaitu tipe komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar kelompok kecil, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Yang kedua datang dari Rwin Pais, yaitu seorang profesor dari University Young Brigham di Inggris pada tahun 1979 di bukunya Technical of Effective Communication, membagi tipe komunikasi atas 3, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan antar pribadi, komunikasi dengan khalayak. Baik, saya akan lanjutkan kelompok sarjana komunikasi Amerika yang menulis buku Human Communication 1980 membagi komunikasi atas 5 macam tipe, yakni komunikasi antar pribadi yang disebut interpersonal communication, komunikasi kelompok kecil yang disebut small group communication, komunikasi organisasi yang disebut organizational communication, komunikasi massa yang disebut mass communication, dan komunikasi publik yang disebut public communication. Beberapa sarjana komunikasi aliran Eropa hanya membagi komunikasi atas 2 macam, yakni komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Di Indonesia ada kalangan yang membagi komunikasi atas 2 macam, yakni komunikasi massa dan komunikasi sosial. Tipe-tipe communication terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ray. Komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Terjadinya proses komunikasi di sini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, maupun pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, bagi yang terjadi di luar maupun dalam diri seseorang. Objek yang diamati mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia setelah mendapatkan rangsangan dari panca indera yang dimilikinya. Hasil kerja dari proses pikiran tadi setelah dievaluasi pada gilirannya akan memberi pengaruh pada pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali seseorang dihadapkan pada pilihan ya atau tidak. Keadaan semacam ini membawa seseorang pada situasi berkomunikasi dengan diri sendiri. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Azikid. Beberapa kalangan milenial bahwa proses pemberian arti terhadap sesuatu yang terjadi dalam diri individu belum dapat dinilai sebagai proses komunikasi, melainkan suatu aktivitas internal monolog. Studi tentang komunikasi dengan diri sendiri atau biasa disebut interpersonal communication kurang begitu banyak mendapat perhatian, kecuali dari kalangan yang berminat dalam bidang psikologis behavioristis. Oleh karena itu, literatur yang membicarakan tentang komunikasi interpersonal bisa dikatakan dengan langka ditemukan. Berkomunikasi dengan diri sendiri biasanya terjadi pada saat berpikir, bingung menentukan pilihan, membuat keputusan. Selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Maksud dari komunikasi antar pribadi ini adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Seperti yang dinyatakan Rwin Pais pada tahun 1979 bahwa interpersonal communication is communication involving 2 or more people in a face-to-face setting. Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan atas 2 macam, yakni komunikasi diadic communication dan komunikasi kelompok small group communication. Komunikasi diadic adalah komunikasi yang berlangsung antar 2 orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yakni percakapan, dialog, dan juga wawancara.
Adapun komunikasi kelompok kecil yaitu anggota-anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Kedua, pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong di mana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada pembicara tunggal yang mendominasi situasi. Ketiga, sumber-sumber dan penerima sulit didefinisikan. Dalam situasi seperti ini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga bisa sebagai penerima. Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, public speaking, dan komunikasi khalayak atau audience communication. Ialah komunikasi yang menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Komunikasi publik banyak sekali digunakan untuk menyampaikan informasi di lapangan terbuka. Namun sekarang komunikasi publik kembali banyak dilakukan, terutama menjelang pemilu dengan pengarahan massa sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang komunikasi publik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berlangsung secara tatap muka. Yang kedua, dapat didefinisikan siapa sumber dan pendengarnya. Yang ketiga, interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas. Yang keempat, pesan disampaikan tidak secara spontanitas. Yang kelima atau yang terakhir, terencana dan dipersiapkan lebih awal. Terima kasih. Komunikasi massa atau biasa disebut dengan mass communication. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti berikut, yaitu televisi, radio, surat kabar, film, iklan, majalah, dan billboard. Ciri-ciri lain yang dimiliki oleh komunikasi massa yaitu sumber dan penerima dihubungkan secara mekanik, proses penyampaian pesannya lebih frontal, terencana dipersiapkan lebih awal, pesan komunikasi massa berlangsung satu arah, sifat penyebaran berlangsung begitu cepat, serempak, dan luas, mampu mengatasi jarak dan waktu, tahan lama bila didokumentasikan. Itulah tadi hasil pemaparan materi kelompok 3, bab 3 yaitu tipe komunikasi. Kami dari kelompok 3 memohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pemaparan materi kami. Saya tutup, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.